Lelaki ini sedang duduk di tepi sungai sambil memakan buah melon. Lalu ia menyemburkan semua bijinya ke dalam air. Tapi tidak lama kemudian, seekor kapal muncul dari sungai, diikuti yang kedua dan yang ketiga. Kakek itu begitu ketakutan sampai-sampai memeluk adiknya. Tak lama kemudian, sungai itu pun dipenuhi dengan kapal. Mereka melompat keluar dari air ke daratan, berkumpul mengelilingi kedua kakak beradik itu. Mereka adalah penduduk asli sungai ini. Mereka hidup di bawah air sepanjang waktu. Seekor kapal mengancam kedua kakak beradik itu agar tidak ke sungai ini lagi. Atau justru mereka akan ditenggelamkan ke dasar sungai. Adiknya ini begitu ketakutan sehingga dia menjelaskan bahwa mereka tidak berniat masuk tanpa izin ke sungai ini. Mereka hanya ingin lewat untuk sampai ke seberang gunung, tetapi para kapal itu tidak peduli kemana mereka ingin pergi. Mereka hanya tidak ingin para manusia mengganggu sungai mereka. Kemudian mereka pun menghilang dari pandangan kedua bersaudara itu. Sang kakak jatuh ke tanah dan ketakutan karena dia belum pernah melihat seekor kapal sebelumnya. Mereka menempuh perjalanan jauh ke pasar melintasi bukit. Setelah minum, sang kakak menyuruhnya untuk pulang. Setelah adiknya itu pulang, kakek tua ini minum-minum sendirian sampai malam. Lalu ia kembali ke sungai itu untuk mengambil jalan pintas. Seekor kapal muncul dari dalam air, tetapi kakak laki-laki yang sedang mabuk itu melupakan ketakutannya. Karena dia sangat mabuk sehingga dia mengutuk si kapal dan mencoba melawan mereka. Lebih banyak kapal pun muncul dari sungai untuk menyerang kakek ini. Adik laki-lakinya itu sedang berdoa namun tidak menyadari sebuah bahaya yang sedang mengintai kakaknya itu. Tiba-tiba, pintu rumah mereka terbuka. Melihat kakaknya yang terbaring di depan pintu, sang adik bertanya apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa dia telah dipukuli oleh para kapal itu. Sang adik yang sangat begitu marah ingin balas dendam kepada para kapal. Kalau tidak, mereka akan menjadi sebuah masalah besar. Dia mengemasi nasi ritual di tasnya lalu pergi ke sungai. Dia berdiri di tepi sungai lalu berteriak. Para kapal segera muncul ke permukaan sungai karena mendengar teriakannya. Mereka segera melompat keluar dari sungai. Pria itu ingin melawan mereka seorang diri sampai mati. Satu persatu para kapal menyerang pria itu. Pada awalnya pria itu mampu melawan mereka semua. Sampai ketika lelaki itu terlihat begitu kelelahan. Dia mengeluarkan sebungkus nasi dan memakannya beberapa gigitan. Lalu ia menancapkan sisa-sisa butir nasi di keningnya. Tak lama kemudian butiran-butiran nasi itu memancarkan sebuah cahaya. Cahaya keemasannya menyinari tubuh para kapal. Rasa panas yang luar biasa menjalar di tubuh mereka. Para kapal menutupi mata mereka dengan ketakutan. Akhirnya para kapal pun melompat ke sungai dan pergi menjauh. Lalu mereka pun segera pergi meninggalkan sungai itu. Akhirnya mereka pun bisa menggunakan sungai itu kembali tanpa gangguan dari para kapal.